Berapa kali mungkin kita terjebak dalam debat, kadang malah terlihat tak berujung. Akhirnya malah terjadi saling tuding, saling hina, bahkan tak jarang kata-kata kasar terlontar. Biasanya salah satu pihak tidak mau kalah dan terus berargumentasi, bahkan terkadang membantah ilmu yang sudah ada dan memaksakan pahamnya sendiri. Bunuh cicak dapat pahala, benarkah? Pemirsa beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini. Tidak ada yang sia-sia dan semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Namun berbeda halnya dengan hewan cicak. Karena pada kenyataannya di dalam agama Islam, hewan cicak dianjurkan untuk dibunuh. Lalu, apakah benar jika membunuh cicak dapat pahala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah Lebaran. Kayaknya baru ketemu lagi dengan pemirsa nih. Ya, kalau saya, udah kemarin pas Lebaran kayaknya kita waktu itu ya ketemu juga menyapa sih, karena sudah di-record ini lupa. Oke. Masih dalam suasana fitri, kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda kali ini. Tadi soal cicak. Itu ya? Nanti terakhir kita akan bahas soal cicak. Yang pertama ini, jadi sekarang ini ada beberapa komunitas, ada beberapa orang juga yang suka mengubah-ubah nama Allah pakai bahasa alay, katanya begitu. Penyebutannya nama Allah pun dipakai. Penyebutannya tidak Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya boleh nggak sih kayak gini-gini? Langsung kita lihat seperti apa beritanya. Ini dia. Jangan gunakan bahasa alay untuk mengubah nama Allah. Kita seringkali melihat, merasa, atau mendengar orang berkata yang kurang baik, kurang pantas, atau bahkan sama sekali tidak pantas. Terkadang hal tersebut diwajarkan karena memang manusia pada dasarnya tidak luput dari kesalahan. Meski begitu, di zaman yang semakin berkembang ini, manusia justru memberikan kesan lupa pada adat istiadat, sopan santun, tata krama, dan sebagainya. Beragam sapa dan panggilan kerap terkesan merendahkan dan kebablasan. Tak hanya pada manusia, bahkan sebutan kepada Allah Sang Khalik pun diplesetkan. Banyak orang mengidentikan penulisan atau pengucapan yang tidak baku sebagai bahasa alay. Bahasa tersebut terus bertambah kosakatanya seiring dengan banyaknya kata yang diplesetkan atau dirubah. Bahkan penulisannya benar-benar jauh dari kaidah penulisan yang seharusnya. Penggunaan bahasa seperti itu memang menjadi hak mereka yang menggunakannya, karena hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab mereka. Namun penggunaan tersebut perlu diperhatikan dan tentu saja diperbaiki jika penggunaannya sudah keluar batas, hingga mengubah nama Allah dan berbagai istilah keagamaan seperti sebagai umat muslim, sepatutnya kita merasa sedih, kesal, dan kecewa melihat hal tersebut. Mereka yang menggunakan kata-kata tersebut mungkin sering berdalih hal tersebut merupakan guyonan dan candaan, sehingga tidak perlu dibawa serius. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua hal bisa dijadikan bahan candaan, apalagi terkait dengan nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Dalam firman Allah tersebut, dengan jelas tidak diperbolehkannya untuk mengolok-olok satu sama lain. Lantas, mengapa kita dengan lancangnya mengubah nama Allah dengan kata-kata dan panggilan yang tidak pantas? Pemirsa beriman, hakikat tauhid adalah penyerahan diri, taat, menerima dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bersenda gurau, mempermainkan nama dan mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulnya merupakan penentangan karena tidak menunjukkan pengagungan. Allah Ta'ala berfirman,
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Para ulama berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari mu'aridun atau mereka yang menentang atau membantah. Salah satu bentuk penentangan itu ialah dengan mengolok-olok atau hal-hal serupa lainnya. Mengolok-olok Allah, Rasul atau Al-Quran tidak mungkin keluar dari hati orang yang bertauhid, tetapi menjadi kebiasaan orang-orang munafik atau orang kafir musyrik. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat 6. Melalui ayat tersebut, hendaknya kita berkaca, tidak takutkah kita akan azab Allah? Pantaskah kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai olokan? Mungkin selama ini hal tersebut dilakukan seiring dengan kekhilafan, maka dari itu amatlah perlu untuk menjaga lisan. Semoga pemaparan kami bisa bermanfaat, dan semoga ampunan dari rahmat Allah selalu senantiasa terlimpah kepada kita. Amin. Tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Para ulama berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari mu'aridun atau mereka yang menentang atau membantah. Salah satu bentuk penentangan itu ialah dengan mengolok-olok atau hal-hal serupa lainnya. Mengolok-olok Allah, Rasul atau Al-Quran tidak mungkin keluar dari hati orang yang bertauhid, tetapi menjadi kebiasaan orang-orang munafik atau orang kafir musyrik. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat 6. Melalui ayat tersebut, hendaknya kita berkaca, tidak takutkah kita akan azab Allah? Pantaskah kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai olokan? Mungkin selama ini hal tersebut dilakukan seiring dengan kekhilafan, maka dari itu amatlah perlu untuk menjaga lisan. Semoga pemaparan kami bisa bermanfaat, dan semoga ampunan dari rahmat Allah selalu senantiasa terlimpah kepada kita. Amin. Astagfirullahaladzim, sedih ya, kita sesama manusia aja tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengubah nama orang yang tidak baik, apalagi ini Tuhan semesta alam, Allah. Iya, dan memang ada sih, seperti misalnya di Sunda misalnya, ada yang karena mungkin spellnya ya sudah turun-temurun misalnya, ada yang bilang Gusti Allah gitu kan, ya Allah, tapi tidak sengaja. Atau misalnya di Jawa mungkin Allah, ya itu sebetulnya bukan sesuatu yang disengaja, tapi kalau disengaja kan berarti kita mau olok-olokan, dan harus pertanyakan juga ketauhidan kita. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya kita punya pembahasan tentang bagaimana menghindari berbicara atau berdebat dengan orang munafik. Aduh, sama orang normal aja berdebat males ya, apalagi sama orang munafik. Tapi biasanya lebih baik mengalah. Iya, Diam itu lebih baik. Betul. Oke, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.